bisa ngertiin kebutuhan properti kita. Tapi itu dulu, karena sekarang ada Pinhome, layanan untuk segala transaksi, mulai dari konsultasi, jual, beli, sewa, hingga perawatan properti. Pinhome adalah solusi terbaik yang memudahkan hidup kita dalam mewujudkan properti impian. Mau cari rumah, apartemen, ruko, kafling, ditambah konsultasi dengan agen properti berpengalaman gratis, semua bisa di Pinhome. Selain itu, di Pinhome kita terhubung secara menyeluruh dengan developer, bank, hingga notaris yang membantu proses pencarian hingga mengurus transaksi properti. Oh ya, kita juga bisa mendapatkan pendampingan mulai dari pemilihan properti sampai akad, agar tidak salah pilih. Oke-nya lagi, kita bisa mengajukan KPR melalui Pinhome ke banyak pilihan bank konvensional, syariah, maupun multi-finance. Transaksi di Pinhome 100% aman dan transparan. Kita bisa pantau semua prosesnya langsung dari smartphone. Selain menyediakan layanan properti, Pinhome juga menyediakan jasa perawatan rumah loh. Rumah berantakan atau baru pindahan, ada layanan Pinhome Home Service yang bisa diandalkan. Mulai dari jasa kebersihan rumah, cuci kendaraan, hingga servis AC, bisa dalam satu klik aja. Ingin lebih pintar dalam menentukan properti? Gabung aja ke komunitas Property Academy by Pinhome. Cuma di Pinhome, kita akan mendapatkan berbagai pelayanan super lengkap untuk transaksi properti. Jadi, percayakan saja segala urusan properti bersama Pinhome. Pinhome, pintar, jual, beli, dan sewa properti. Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi kita hadir di sesi Zoom Webinar Property Academy pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Raihan yang akan menjadi MC pada Zoom Webinar Property Academy pada malam hari ini bersama legalku. Nah, mungkin di sini ada teman-teman gitu yang baru pertama kali nonton Property Academy dan baru ngikutin gitu. Apa sih itu Property Academy? Jadi Property Academy adalah salah satu bentuk inisiatif dari Pinhome yang dapat menjadi media pembelajaran bagi teman-teman yang pengen tahu dan kepoin lebih lanjut nih mengenai dunia properti. Nah, kenapa kita penting banget gitu untuk mengenal dunia properti lebih dalam? Karena menurut data survei yang pernah dilakukan oleh tim Property Academy, hanya 18% calon pembeli properti yang mengetahui, lebih dalam tentang dunia properti itu sendiri, sedangkan sisanya hanya mengetahui sedikit tentang dunia properti. Nah, padahal ini merupakan concern yang cukup serius ya, apalagi nilai pembelian properti harganya nggak main-main, bisa mencapai, ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah. Belum lagi di sini kalau misalnya teman-teman mengajukan skema-skema cicilan tertentu yang mengharuskan teman-teman berkomitmen sampai bertahun-tahun. Nah, maka dari itu, Property Academy hadir untuk mendampingi teman-teman dalam, bertransaksi properti nih. Nah, jadi Property Academy sendiri itu mempunyai membership nih. Jadi dengan menjadi, member Property Academy, teman-teman mendapatkan banyak banget keuntungan-keuntungan. Setelah mendaftar, teman-teman nanti akan langsung di-invite langsung ke grup komunitas yang tersedia di WhatsApp dan Telegram. Dan lewat grup itu pasti akan ada banyak informasi-informasi menarik seperti akses eksklusif untuk konsultasi dengan para property expert yang disediakan oleh Pinhome. Teman-teman juga dapat early access terkait informasi promosi dan mengenai dunia properti, dan juga teman-teman juga dapat ikut-ikut kelas menarik nih seperti, kelas Property Academy seperti sekarang ini. Dan satu lagi teman-teman juga bisa langsung memperluas koneksi dengan sesama penggiat properti untuk saling berbagi pengalaman. Nah, selain itu, Pinhome juga baru aja nih punya aplikasi yang bisa teman-teman download di App Store maupun di Google Play Store. Jadi teman-teman bisa langsung search aja, Pinhome di Google Play Store maupun di App Store, dan ini nih, tampilan di Google Play Store-nya, dan teman-teman bisa langsung download dan langsung registrasikan diri teman-teman di dalam, aplikasi tersebut. Nah, kenapa sih, aplikasi ini harus banget gitu, wajib di-download oleh teman-teman? Karena di dalam aplikasi ini terdapat banyak banget, referensi-referensi mengenai hunian-hunian nih. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi nyari hunian mulai dari rumah, apartemen, ruko, yang second maupun baru, boleh banget langsung dicek
karena banyak banget fasilitas fitur-fitur menarik seperti fasilitas eee, pengaturan harga, pengaturan lokasi, dan lain sebagainya yang langsung bisa teman-teman sesuaikan dengan preferensi teman-teman. Nah, selain itu, melalui aplikasi ini juga teman-teman bisa langsung memesan jasa home service nih, karena Pinhome mempunyai salah satu jasa yaitu Pinhome Home Service. Jadi di sini bagi teman-teman yang ingin mendapatkan home cleaning, cuci AC, disinfektan, cuci mobil, dan lain sebagainya, boleh banget langsung download aplikasi Pinhome. Karena di sana, kita juga nyediain voucher menarik nih, yaitu voucher senilai diskon 70% untuk pengguna Pinhome Home Service. Menarik banget kan? Nah, jadi nggak usah tunggu lama-lama lagi, langsung aja download aplikasi Pinhome yang tersedia di Google Play Store maupun App Store. Nah, oke. Jadi mungkin langsung aja kita masuk ke inti acara pada malam hari ini. Jadi kita akan membahas gitu tentang aspek legalitas nih dalam jual beli maupun sewa menyewa properti. Dan di sini kita kedatangan oleh CEO dari Legalku, yaitu Mas Vilo, yang akan berbagi pengetahuan nih dan insight-nya mengenai dunia legalitas di dunia properti. Oke, mungkin Mas Vilo, apakah sudah bergabung? Tes ya, saya belum bisa nyalain video, masih di ini oleh host. Oke. Bentar. Oke, Mas, gimana sekarang? Oke, halo semua. Aman. Oke, Halo Mas Rehan. apa kabar Mas Vilo? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, jadi mungkin langsung aja nih Mas, kita langsung masuk ke sesi pemaparan presentasi dari Mas Vilo mengenai aspek legalitas sewa menyewa dan jual beli properti. Waktu dan tempat dipersilakan Mas. Terima kasih. Oke, mohon izin untuk saya share screen ya. Apakah sudah terlihat? Aman. Aman dan gerak ya? Gerak Mas. Oke. Terima kasih Mas Rehan. Terima kasih semua yang sudah hadir di sini ya, menyempatkan waktunya untuk masuk ke sesi sharing knowledge ini. Kita lebih banyak discuss sebenarnya. Kita harapkan nanti juga ada pemaparan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Filosofi, biasa dipanggil Vilo. Saya sebelumnya menjadi konsultan HKI ya di salah satu big firm, intellectual property firm di Indonesia. Saya juga lama sebagai corporate legal. Di sini juga saya banyak kena banget nih terkait properti nih, saat dulu kita mengakuisisi berapa aset dan lain-lain. Di 2017 saya mendirikan my own startup, Legalku Digital. Legalku adalah legal tech startup ya, mungkin sedikit perkenalan. Jadi kita integrated digital legal service platform yang ngebantuin teman-teman small medium enterprises untuk memiliki akses legalitas. Salah satunya seperti pendirian usaha, juga pembuatan perjanjian, pendaftaran hak kekayaan intelektual, dan lain-lain. Simpelnya kita seperti Gojek untuk legal service. Ini beberapa kita ya, fitur kita, Legal Biz untuk pembuatan perusahaan, pendaftaran hak kekayaan intelektual, pembuatan perizinan, juga bahkan hingga virtual office. Ada Legal Doc, ini dokumen manajemen, teman-teman yang mau coba buat beberapa surat atau perjanjian bisa juga coba di Legal Doc. Dan untuk electronic signature kami memiliki Legal Sign. Kami sekarang ada di total di 30 kota dan 14 provinsi. Untuk hak kekayaan intelektual kami juga telah menjangkau ke 4 negara di Asia Tenggara. Ya itu aja mungkin perkenalan dari Legalku. Kita mulai masuk ke topik ya. Oke. Tadi mungkin udah sampaikan ya, kita kalau ada pertanyaan dari teman-teman atau bahkan ada yang ingin didiskusikan bisa masukkan ke kolom Q&A ya. Jadi nggak harus menunggu sampai jeda. Tapi diharapkan kita selesaikan dulu materi baru kita masuk ke Q&A. Oke. Nah, apa itu properti? Jadi kita lihat ya, properti itu ya sebenarnya kalau orang taunya ini ya, tanah atau rumah aja gitu. Kalau kita lihat sebenarnya sesuatu harta yang berupa tanah atau bangunan serta sarana atau prasarana yang ada yang tidak terpisahkan dari tanah atau bangunan tersebut. Jadi sebenarnya bukan hanya tanah dan bangunan tapi juga fasilitas-fasilitas lain itu bisa dianggap sebagai properti. Nah, dalam hal ini memang biasanya langsung dibentuknya dalam satu ini ya, dibundling ya. Jadi nggak ada yang jual terpisah gitu. Walaupun ya sebenarnya kalau kita lihat selama itu tidak menjadi bagian terpisahkan maka dia dianggap sebagai properti. Ya, dalam hal ini kita lihatnya tanah atau bangunan. Bangunan ini bisa tadi ya tempat tinggal, tempat usaha, bentuknya apartemen atau bahkan kios yang memang dia
bentuknya bangunan, maka dia bisa dianggap sebagai properti. Oke, kita mulai masuk ke legalitasnya mungkin. Nggak usah terlalu detail, tapi saya expect saya akan ngasih generalnya ya. Ada beberapa jenis-jenis hak atas tanah dan bangunan sebenarnya. Yang kita paling umum adalah SHM ya, atau sertifikat hak milik. Jadi kalau hak milik ini yang paling ultimate atau paling kuat sebenarnya. Bukan paling kuat karena dia tidak perlu diperpanjang. Jadi aset kepemilikannya atau jangka waktunya, durasinya jauh lebih panjang dibandingkan yang lain. Ada juga hak guna usaha, ini untuk penggunaan ya, properti yang digunakan untuk usaha. Ada HGB, hak guna bangunan, banyak juga dipakai untuk apartemen atau bangunan-bangunan office ya di HGB. Ada hak pakai dan hak sewa atas bangunan. Jadi kalau kita lihat, kalau di sini teman-teman terutama untuk penggunaan pribadi ya, sebaiknya mencarinya adalah yang bentuknya hak milik atau udah berbentuk SHM kalau orang bilang. Di sini tuh ada lagi sebenarnya. Hal ini yang sudah berupa hak ya. Ada juga sebelumnya ya, sebelum ini dilegalkan atau bahasanya sebelum misal aset tanah biasanya dia masih berbentuk girik gitu ya. Girik itu masih pencatatan di kelurahan atau di kantor administrasi terdekat, biasanya kelurahan. Itu bentuknya girik. Jadi itu belum ada haknya, bahkan belum ditempelkan hak miliknya. Jadi kalau ditanya jual belinya bentuknya masih girik ya, kalau bisa disarankan sudah berbentuk hak milik, atau bahkan saat proses transaksinya dapat dipastikan kalau girik tersebut dapat diupdate menjadi sertifikat hak milik. Tapi ini adalah jenis-jenis hak atas tanah dan bangunan. Oke, ya tadi hak milik udah kita bahas. Hak guna bangunan ini lebih banyak biasanya penguasaan tanah negara ya untuk usaha. Ini biasanya dipakai dalam jangka waktu tertentu, 35 tahun dengan opsi perpanjangan 1 kali 25 tahun. Jadi memang selain hak milik, semuanya itu punya jangka waktu dan jangka waktu untuk perpanjangan. Jadi nggak langsung expired, begitu itu habis ada perpanjangan. Ada juga HGB ya, hak guna bangunan. Ini biasa dipakai juga di kantor-kantor atau bahkan apartemen. Nah, ada yang memang hak guna bangunan biasanya alas haknya atau hak tanahnya tadi masih tanah negara atau tanah Pemprov dan lain-lain. Tapi ada juga hak guna bangunan yang didirikan di atas sertifikat hak milik. Biasanya hak guna bangunan ini karena biasanya bentuknya kepemilikannya bukan perorangan. Jadi kalau bentuk perusahaan itu tidak bisa memegang hak milik, makanya biasanya dia bentuknya hak guna bangunan atau HGB. Tapi ini bentuknya adalah dengan jangka waktu ya. Hak dengan jangka waktunya 30 tahun dengan perpanjangan 1 kali 20 tahun. Jadi nanti harus dipastikan juga nih kalau kita beli properti tertentu bentuknya dia udah hak milik atau enggak. Kalau HGB dilihat lagi jangka waktunya udah mau habis atau enggak, atau bahkan sudah pernah diperpanjang atau belum. Ada juga hak pakai, ini untuk pemakaian ya. Jadi biasanya tadi ada juga hak pakai itu juga bisa, tidak hanya properti berbentuk bangunan, tapi juga bisa tanah perkebunan yang biasa dipakai ya. Ini ada tanah untuk tanah negara secara regulasi 25 tahun dengan perpanjangan 1 kali 20 tahun. Kalau tanah pribadi hak pakai biasanya hanya 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Jadi ini adalah bentuk-bentuk hak yang diatur dalam Undang-Undang Agraria untuk menjamin sebenarnya para pemilik properti dan nanti para penyewa atau bahkan orang yang ingin melakukan pembelian. Oke, nah banyak juga mungkin ini udah cukup jelas ya sewa menyewa dan jual beli properti. Tapi mungkin kita akan bahas secara definisi legalnya. Ketika kita bicara sewa menyewa maka tidak ada penyerahan atau peralihan ya. Jadi sewa menyewa itu secara definisi adalah memberikan kepada pihak lain hak untuk memakai suatu barang. Salah satunya di sini adalah properti ya, hak pemakaian. Ya tentunya ada jangka waktunya gitu. Jadi ada pembatasannya terutama terkait jangka waktu. Sedangkan kalau jual beli karena dia ada penyerahan atau transfer of right gitu ya, penyerahan hak, maka dia sebenarnya tidak ada jangka waktunya gitu. Jadi dia tidak terbatas. Nah, bentuknya sewa menyewa biasanya juga bisa bawah tangan. Bawah tangan itu sebenarnya atau otentik ya, non otentik itu biasanya tidak perlu pakai notarial. Jadi cukup dengan perjanjian para pihak secara materai dan lain-lain. Ini banyak dipakai ya, terutama kayak properti untuk usaha, properti yang bahkan sekarang juga udah banyak ya apartemen yang bentuknya sewa menyewa. Nah, ini cukup dengan bawah tangan aja tanpa notarial tuh udah bisa. Tapi jual beli memang harus akta notarial atau otentik. Jadi dengan ini juga sebenarnya gini, kalau bicara peralihan hak atas properti,
jauh lebih aman bentuknya notaril. Kalau ditanya apakah jual beli non notaril bisa disahkan, tergantung sebenarnya. Tapi biasanya karena ini harus didaftarkan di kantor pertanahan ya penyerahannya, maka sebaiknya memang bentuknya akta otentik. Nanti kita akan bahas tuh. Misalnya kenapa sih ada namanya PPJB, ada kuasa jual, ada AJB gitu. Apa sih bedanya, nanti kita akan bahas di terkait timeline transaksi ya. Oke, nah kalau kita tanya, kalau saya beli properti atau saya sewa properti dulu, perjanjian apa sih yang dibutuhkan kalau kita mau melihat sebagai legalitas untuk proses sewa menyewa tersebut gitu ya. Pertama ya tentunya perjanjian sewa menyewa ya. Perjanjian sewa menyewa tadi tidak harus notaril, tapi bisa bawah tangan atau antar para pihak, cukup dengan materai. Nah, biasanya apa? Ya tentunya ini udah cukup umum ya, jangka waktunya. Jangka waktu pasti akan diatur. Tapi biasanya di jangka waktu banyak yang lupa untuk mencantumkan klausa terkait over kontrak atau pengakhiran lebih awal. Kadang ini yang biasanya jadi sengketa karena nggak bisa, pokoknya sampai habis. Saya taunya Bapak penyewanya gitu. Saya mau over kontrakin ke pihak lain, ada larangan karena nggak dicantumkan. Jadi walaupun jangka waktunya adalah jangka waktu sewa, kita selalu menyarankan sebaiknya klausa early termination atau pengakhiran lebih awal, atau bahkan opsi untuk mengover kontrak kepada pihak ketiga lain itu dimasukkan ke dalam perjanjian sewa menyewa. Karena itu yang paling banyak terjadi ya durasinya. Tapi pastikan juga kalau kita sebagai penyewa, early termination itu dengan notifikasi ya. Kadang juga si pemiliknya yang bahkan di dalam sewa menyewa, oh saya mau akhiri lebih cepat karena saya dapat calon pembeli properti saya. Nah itu juga harus dipastikan tuh statusnya gimana di dalam jangka waktu. Apakah pengembalian dengan denda lebih besar karena pihak yang menyewa harus butuh waktu untuk mencari properti lain dan lain-lain. Jadi jangka waktu ini yang biasanya juga jadi sengketa awal ya terkait sewa menyewa. Kedua, biaya sewa. Nah, biaya sewa ini kan ini udah pasti diperjanjikan di awal ya. Pembayarannya per bulan kah, per tahun kah, atau per 2 tahun atau per 3 tahun. Ini biasanya nggak jadi concern. Tapi nanti biasanya jadi concern terkait hak dan kewajiban lain nih, biaya-biaya lain. Nanti kita akan bahas di bawah. Lalu tata cara pembayarannya ya tadi ya, bulanan, tahunan juga bahkan diatur apakah tunai, apakah bank transfer dan lain-lain. Hanya yang selalu kita tekankan kepada pihak penyewa, pastikan di dalam tata cara pembayaran rekeningnya atau bank account dari si pemilik properti itu adalah rekening yang tepat. Banyak terjadi dispute atau sengketa dikarenakan bank account agent atau bahkan pihak ketiga, dan itu nggak sampai ke pemilik properti. Nah, pastikan juga emang memilih platform atau agent yang tepat. Kalau memang udah ada commerce yang bagus sekarang ya tentunya itu perlu dipakai ya, karena penting untuk memilih platform yang tepat. Tapi kalau kita bicaranya direct, bahkan tidak ada platform, kita juga harus pastikan ini beneran pemiliknya siapa. Karena saya pastikan saya membayar ke pemilik properti, bukan ke pihak agent atau bahkan pihak ketiga lain. Gitu. Karena ini bisa jadi dispute nih, kita dianggap nggak melakukan kewajiban pembayaran kita. Oke, keempat, hak dan kewajiban ya. Jadi beberapa hal, terutama kayak apartemen tuh biasanya juga kan ada kebutuhan, ada ini ya, ada biaya-biaya lain. Nah, itu sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa. Di luar itu juga tentunya ketentuan pajak, apalagi kayak rumah, PBB-nya tanggung jawab siapa, atau bahkan IPL-nya ya, iuran lingkungan gitu ya. Iuran lingkungan atau iuran lain-lain ya, biaya parkir kah, biaya sampah kah, dan lain-lain itu harusnya dimasukkan menjadi kewajiban siapa. Karena biasanya kalau pajak bumi dan bangunan itu masih jadi kewajibannya si pemilik properti, bukan si penyewa ya. Tapi kayak hal-hal lain, nah nanti kita akan masuk tuh, biasanya dispute lain tuh terkait renovasi atau bahkan perbaikan. Ada jaminan dan deposit. Saya selalu menyarankan ini wajib dilakukan, baik untuk pemilik properti atau bahkan si penyewa. Ya kenapa? Karena ini sebagai jaminan. Nanti tinggal diperhitungkan dari biaya sewa terakhir ya. Deposit ini bisa dikembalikan. Kalau dikhawatirkan si penyewa, saya khawatir deposit saya nggak akan kembali. Selama ada perjanjian, kita bisa pastikan deposit bisa kembali. Tapi kalau misalnya si pemilik properti, dengan perjanjian aja dia akan sulit karena udah dipakai nih. Jadi memang ini untuk menjamin lebih banyak ya deposit ini untuk si pemilik properti. Tapi kalau kita sebagai penyewa, kita pun seharusnya nggak terlalu keberatan ya, karena nanti akan diperhitungkan sebagai pengurang biaya sewa.
Nah, yang paling banyak dispute lagi terkait perubahan atau perbaikan objek sewa. Di beberapa properti sangat strict ya terkait perubahan-perubahan. Misalnya bahkan hal-hal yang kecil ya, tembok nggak boleh dipaku atau bahkan tidak boleh melakukan flooring atau merusak beberapa misalnya landscape di beberapa rumah nggak boleh, bahkan di beberapa penyewaan rumah atau properti rumah di komplek townhouse dan lain-lain itu perubahan tampak depan itu tidak diperbolehkan oleh developer seperti kanopi yang menutupi lain-lain dan lain-lain itu harus dipastikan ya. Jadi kalaupun memang kita mau menyewa satu properti pastikan ketentuan ini dicantumkan dan lebih detail akan lebih baik. Jadi tidak ada larangan-larangan dapat selama misalnya dikembalikan seperti semula. Jadi ada ketentuan biasanya kalau dalam perjanjian sewa menyewa nggak apa-apa dilakukan perubahan, tapi kalau nanti sudah selesai masa sewa, saya mau itu dikembalikan. Tidak ada bekas paku, tidak ada bekas lain-lain perubahan, dicat ulang dan lain-lain. Selama itu diperjanjikan. Jadi ini yang biasanya ada ya di perjanjian sewa menyewa. Sisanya sih memang umum ya, para pihak, terus juga lokasinya, terus juga saya sarankan juga ada detail kepemilikan. Jadi memang sebagai lampiran ya, memang benar kita menyewa ke pihak pemilik. Jangan sampai kita salah nyewa nih gitu. Karena atau kita pakai, oh ternyata ini properti orang, kita diusir di tengah-tengah. Jadi biasanya kita minta dilampirkan kopian legalitas dari si aset properti tersebut. Itu cukup penting ya di situ ya, karena kita tahu kita bekerja sama atau melakukan perjanjian dengan pihak yang authorized. Itu salah satunya. Jadi sewa menyewa ini kelihatannya simple, tapi sebenarnya juga banyak banyak rumitnya. Sama juga misalnya kayak telepon ya, phone line. Zaman dulu mungkin sangat relevan, sekarang kan enggak, tapi mungkin internet kalau zaman sekarang. Jadi kayak berlangganan internet atau dan lain-lain, itu pastikan juga si penyewa itu tidak ada tunggakan. Nah, itulah gunanya deposit. Kalau kita pemilik properti, kadang kita khawatir nih, tiba-tiba begitu si penyewa pergi, kita ditagih ada tunggakan. Nah, itu juga itulah gunanya deposit. Jadi deposit sebenarnya tidak akan menyakiti para pihak selama diperjanjikan dengan detail ya. Itu yang kita sarankan. Oke, lanjut. Oke, apa aja yang harus dikonsider tadi ya? Biar renovasi sebelum dan saat masa sewa. Jadi ini perlu dipastikan gitu ya. Idealnya siapa? Ya, idealnya kesepakatan para pihak. Bisa penyewa, bisa pemberi sewa. Tergantung kesepakatan. Biasanya kalaupun renovasinya dibebankan kepada penyewa, ya tentunya biaya sewanya akan jauh lebih ini ya, terjangkau karena si pemberi sewa membebankan biaya renovasi daripada penyewa. Ini biasanya untuk sewa menyewa lokasi usaha nih, karena banyak renovasi atau perubahan brand color dan lain-lain ya. Jadi biasa renovasinya si penyewa, tapi pemberi sewa mengkompensate lah gitu. Kerusakan bangunan juga dibebankan kepada siapa? Biasanya bukan kerusakannya, tapi kita bicara biaya perbaikan lah. Biaya perbaikan apakah itu tahunan atau bahkan akhir masa sewa gitu. Dan ini biasanya juga dimasukkan biaya untuk penggantian ini bentuknya ke deposit. Jadi untuk pegangan si pemberi sewa kalau kalau misalnya si penyewanya pergi gitu ya. Jangka waktu sewa, nah ini juga tadi ya eh, pembatalan dan lain-lain juga itu dimasukkan ke dalam, termasuk tadi pemutusan kontrak lebih awal atau pemutusan sewa lebih awal. Pengalihan ini juga penting, handover atau over kontrak ya biasanya gitu ya. Itu harus dikasih tahu nih skemanya seperti apa. Karena jangan sampai nanti pemberi sewa juga tidak diberitahu bahwa ada pengalihan kontrak. Khawatirnya nanti kalau ada apa-apa, si penyewa barunya melakukan apa-apa, ya pemberi sewa cuma dia tahu penyewa awal gitu. Karena saya nggak dikasih tahu ada over kontrak dengan pihak lain. Jadi penting banget ketika ada pengalihan kontrak sewa, maka ada dilibatkan ketiga pihak. Jadi dibuat bentuknya apakah bentuknya cesi atau lain-lain ya, subrogasi gitu ya. Poinnya adalah kalau ketika ada pengalihan kontrak sewa atau masuknya pihak ketiga, pihak yang lain harus diberitahu. Jadi ketika ada apa-apa akan jauh lebih mudah ya. Lalu penyerahan ini biasanya terakhir ya, serah terima properti. Sama aja ya, semua aset tuh pasti harus ada pengecekan atau berita acara gitu. Nah, pastikan juga serah terima ini tuh memakai tanda berita acara. Jadi bahkan pengecekan, jangan sampai setelah serah terima kunci dan lain-lain baru komplain tuh. Itu banyak banget. Jadi mekanisme penyerahan atau bahkan serah terima itu kalau kita diperjanjikan tuh cukup ketat tuh. Karena jangan sampai nanti komplainnya di kemudian hari. Nah, itu nanti bingung tuh. Saat grace period tadi
sudah nginep 1 minggu terus baru komplain ini nggak bisa dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau kita punya mekanisme penyerahan, sewa menyewa ini kan jauh lebih mudah karena udah dicek di awal. Oke, air aman ya dan lain-lain aman. Hal seperti itu sebaiknya harus dikonsider ya, karena meminimalisir konflik di kemudian hari gitu. Jangan sampai kita kan mau produktif gitu ya, menyewa properti dan lain-lain, malah jadi konflik gitu, jadi problem malah nggak produktif. Oke, nah jual beli tanah, ini juga banyak nih dan ya apa ya, kalau orang bilang sampai akhir zaman juga sengketa tanah akan terjadi gitu. Jadi be careful, terutama tanah ini kan biasanya kepemilikannya tidak terlihat gitu ya. Kadang kita ngelihat satu coupling, orang bilang, oh itu punya Pak Haji Indul gitu ya. Tapi kan kita belum melihat, belum percaya. Jangan percaya sampai kita ngelihat sertifikatnya dan titiknya. Kadang sertifikatnya kita lihat, tapi ternyata titik patoknya nggak sesuai atau bahkan meleset. Jadi itu harus dipastikan juga. Jadi emang jual beli tanah ini punya potensi cukup tinggi untuk konflik gitu ya. Makanya kalau teman-teman di sini punya aset tanah pun disarankan dipagerin atau bahkan dipagerin, ditutup dan dikasih bukti kepemilikan ya, bahwa tanah ini milik siapa, tidak dijual dan lain-lain. Itu karena sengketa tanah ini paling banyak. Nah, transaksi untuk jual beli tanah dia harus bersifat terang, tunai, dan real. Maksudnya itu apa? Terang itu dia harus di hadapan pejabat yang berwenang. Nanti kita bicarakan PPAT ya, pejabat pembuat akta tanah. Mostly memang notaris itu juga PPAT, tapi belum tentu semua notaris itu PPAT. Karena ini profesi yang beda dan laporannya beda ya, notaris ke Kementerian Hukum dan HAM, PPAT ke kantor pertanahan. Jadi dia harus ke pejabat pembuat akta tanah, dan nggak semua notaris, ada juga lurah yang PPAT. Lalu tunai itu maksudnya sekali selesai. Jadi harus ini nih walaupun sebenarnya ada beberapa yang ini ya opsinya termin gitu, tapi kalau disarankan bentuknya tunai gitu ya. Sekali selesai dan sudah dibayar lunas, maka baru pengalihannya terjadi. Lalu yang terakhir ada real ya, jadi nggak bisa kesepakatan hanya verbal, apalagi di Indonesia ya, karena kita menganut ya harus ada bukti tertulis. Jadi harus bentuknya terjadi jual beli, akad saja nggak cukup, akadnya harus dibentuk ke notaril ya. Jadi itu salah satu caranya. Oke, nah kurang lebih sama ya jual beli bangunan juga, cuman memang bahasanya gini, kalau tanah itu kan itu adalah alas haknya ya kalau kita bicara. Kalau bangunan ini kita punya dua hal yang berbeda. Mungkin saja pemilik bangunan dan pemilik tanah itu adalah dua orang atau dua entitas yang berbeda. Misalnya tanahnya milik A, bangunannya milik B, memungkinkan. Atau bahkan tanahnya masih milik Pemprov atau negara, bangunannya milik swasta, itu juga memungkinkan. Jadi memang harus dipastikan beberapa hal, terutama saat jual beli bangunan ya, ada bangunannya itu sesuai nih pemilik bangunan sama si sertifikat atas tanahnya. Jadi emang paling gampang ngeliatin sertifikat tanahnya. Tapi ketika bangunannya udah besar atau cukup tinggi, apartemen dan lain-lain, kita harus lihat juga nih kepemilikannya, biasanya bentuknya HGB ya, kalau atas nama swasta gitu. Jadi harus dipastikan juga berapa lama HGB-nya masih ada gitu. Oke, nah ini jual beli apartemen, ya tadi ya objek jual belinya, ya ini unit hunian vertikal. Nah bedanya gini, kalau tadi kita bicara bangunannya, kalau ini adalah unit yang ada di dalamnya gitu ya. Salah satunya apartemen, karena apartemen kan kita biasanya jual beli. Terus ada yang namanya strata title. Nah ini apa nih? Sebenarnya strata title itu sertifikat hak milik rumah susun. Kalau simpelnya itu seperti ruang hampanya gitu. Ibaratnya kalau kita punya hak milik yang lain kan langsung di sebidang tanah ya. Kalau apartemen ini dia ada di ruangnya gitu. Jadi lantai ketiga ya sertifikat strata title-nya di lantai ketiga bangunan ini gitu. Memang akan jauh lebih detail ya. Tapi ini adalah salah satu fasilitas atau hak yang emang mengikuti perkembangan zaman ya. Di awal-awal hukum pertanahan kita emang belum mengatur, tapi sejauh ini akan jauh lebih mutakhir memang. Itulah strata title. Jadi kalau ditanya strata title itu ya sebenarnya dia hak milik yang bentuknya tadi ya ruang udara sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tadi hak atas tanahnya itu harus dipastikan dulu. Kalau enggak strata title-nya cuma jadi strata title tapi tanahnya udah habis masa berlakunya dan lain-lain, itu juga bahaya. Jadi nanti untuk apartemen memang kita harus memastikan juga berapa lama ya atau tanah itu pemilik yang sama atau enggak gitu. Oke.
Nah, tips and tricks memilih apartemen yang sesuai ini sebenarnya lebih ke kisi-kisi ya. Kalau misalnya tentunya strategis itu semua orang tahu, nggak perlu pakai aspek legal ya. Jadi penting banget untuk location itu selalu penting untuk properti gitu. Kedua, nah mungkin ini tadi cek izin dan legalitasnya. Pastikan surat lengkap dan sah. Lengkap itu maksudnya ketersediaan suratnya tuh jelas. Dan sah itu memang dia ada dari institusi yang sesuai gitu ya. Kantor pertanahan dan lain-lain gitu. Cek kredibilitas dan track record developer properti tentunya, apalagi untuk yang kita mau build ya, masih inden atau bahkan belum dibuat, itu penting banget untuk kita cek track recordnya. Bahkan kita boleh juga kok visit properti dia sebelumnya gitu ya, developer ini sudah build mana aja sih, coba saya cek seperti itu gitu ya. Terus bandingkan harga dan fasilitas dengan properti sejenis tentunya. Pertimbangan fasilitas KPA ini penting juga ya. Tapi emang ini non legal. Yang paling penting itu sebenarnya gini juga dalam tips memilih apartemen ya. Pastikan after sales-nya. Kadang kita suka lupa nih setelah sales ini apa yang tadi selesai beli, saya akan bayar listriknya kemana? Akan ada ini enggak paguyuban penghuni apartemen atau enggak, itu juga salah satu yang penting nih kalau kita mau membeli apartemen. Jadi referensi itu penting untuk dipakai. Nah, salah satunya dengan menggunakan jasa agen properti atau bahkan join dengan platform-platform yang udah terpercaya. Salah satunya Pinhome ini gitu ya. Jadi kita punya banyak referensi gitu. Ketika kita melihat dengan satu platform, maka transparansinya akan jauh lebih baik. Oke, nah syarat jual beli properti, oke, nggak sulit sebenarnya, kurang lebih seperti kita beli properti lain ya. Jadi identitas, kalau kita perorangan maka ya KTP, NPWP, kalau tadi ya udah menikah dan lain-lain, kartu keluarga dan surat nikah. Kalau kita badan hukum atau atas nama perusahaan, kita harus kasih akta, dokumen perusahaan lengkap ya, termasuk izin-izin NIB dan NPWP-nya. Nanti bukti kepemilikannya bentuknya akan bentuk sertifikat sebenarnya. Jadi ya sertifikat adalah bukti kepemilikan dengan penunjang izin-izin ya. Nanti akan kita bahas tuh IMB, izin mendirikan bangunan, terus juga PBB-nya dan lain-lain. Jadi syarat penjual ya dia harus mempersiapkan ini, dokumen-dokumen ini. Dia mempersiapkan surat-surat pentingnya untuk diperlihatkan kepada pembeli. Nah, pembeli ya tadi ya identitasnya badan hukum. Kalau misalnya perorangan sama KTP NPWP, kalau dia badan hukum dia NIB NPWP. Nah, sebenarnya gini, kemampuan finansial ini kalau kita bicara ini ya pakai financial institution gitu. Jadi memang nanti pada akhirnya saat terjadi jual beli ya sudah tinggal transaksi gitu. Nah, disarankan memang saat kita melakukan proses jual beli ini itu ada pihak ketiga, negosiasinya dengan pihak notaris itu akan jauh lebih baik, atau bahkan dengan PPAT-nya juga dilibatkan ya, terutama untuk pengecekan properti terutama kayak rumah atau bahkan tanah itu memang harus dipastikan lagi ya lokasinya tepat, titik patoknya tepat gitu. Jadi nanti harus dicek lagi di kantor pertanahan, dan biasanya itu memang PPAT yang melakukan pengurusan. Jadi sebaiknya kalau pada akhirnya pakai PPAT gitu ya sebaiknya kita dalam proses tawar-menawar atau bahkan penyerahan dokumen itu bisa di notaris yang ditunjuk. Biasanya si penjual udah punya referensi sendiri sih untuk notarisnya biasanya gitu. Jadi itu salah satu ininya ya. Oke, skema jual beli. Nah, mungkin sering banyak yang dengar ya PPJB, AJB gitu. Jadi PPJB itu kalau seperti kita buat perjanjian biasa, PPJB itu seperti MOU gitu ya. Jadi dia perjanjian pengikatan jual beli. Kewajibannya belum seluruhnya dipenuhi. Ya orang bicaranya ini bayar DP-nya lah. Nah, biasanya itu PPJB itu DP-nya lah, belum terjadi seluruh kewajibannya sudah dilakukan. Pengikatan aja. DP, terus juga bahkan kalau misalnya kita komitmen dan lain-lain dimasukkan. Di dalam PPJB ya biaya, ada tata cara pembayaran, waktu serah terima, waktu AJB. Nah ini waktu AJB ditentukan juga di PPJB ya, karena AJB ini sebenarnya perjanjiannya. Jadi yang mengikat nanti yang diperlihatkan sebenarnya AJB-nya. Boleh nggak tanpa PPJB? Boleh, langsung ke AJB juga boleh sebenarnya. Gitu. Jadi poinnya sebenarnya, tapi biasanya memang PPJB dulu ya untuk dalam prosesnya minimal. Karena properti juga lumayan cepat, apalagi yang lokasinya bagus ya, biasanya PPJB dulu yang dilakukan sebelum AJB. Lebih disarankan memang melakukan prosesnya berurutan. Tapi kalau ditanya, kalau saya udah punya cash, sudah serak dan lain-lain, notarisnya udah ngecek dan lain-lain, langsung AJB bisa nggak? Bisa aja. Biasanya di PPJB ini
si penjual akan ngerasa lebih aman untuk memberikan dokumen-dokumennya untuk dilakukan pengecekan. Itu kenapa PPJB jadi alasan awal. Sedangkan tadi akta jual beli dia bentuknya sama akta notaril gitu ya, dan dia nanti dibantu sama PPAT, terutama untuk peralihan hak. Nah ini udah mulai ada pengalihan di dalamnya. Kalau yang PPJB belum. Termasuk juga jaminan penjual ya, bahwa penjual menjamin tanah ini bebas sengketa dan lain-lain. Itu bisa dimasukkan dalam AJB. Nah setelah itu yang terjadi, jangan lupa balik nama. Di Indonesia tuh banyak banget, bukan hanya tanah ya, mobil tuh udah kemana-mana sih, nggak harus balik nama dan lain-lain. Kepentingan membalik nama ini penting ya, karena tadi ketika kita sudah melakukan transaksi, sedangkan namanya masih nama yang awal, ada AJB-nya sih, tapi ketika nama itu masih ada nama pemilik awal, maka ya di kantor pertanahan tercatatnya pemiliknya masih si penjual yang awal tuh, walaupun udah ada AJB-nya, tapi kan saya udah ada AJB. Itulah kenapa kewajiban berikutnya langsung untuk dilakukan balik nama. Karena aset properti ini paling banyak sengketa, terutama juga nanti bahwa pihak penjual potensi misalnya meninggal dunia, maka asetnya yang belum dibalik nama masih bisa dilakukan sebagai waris gitu. Itu yang dispute-nya jadi panjang. Jadi kita akhirnya dispute karena kita udah orang tuanya yang jual dulu udah meninggal gitu. Kita harus kasih kompensasi lagi untuk anaknya mau tanda tangan balik nama. Gitu. Di balik nama ini ada beberapa persyaratan juga soalnya. Nah ini penting ya, sama sih sebenarnya bukan hanya untuk rumah atau properti, tapi juga untuk banyak aset, termasuk mobil. Kalau kita baru beli mobil, second dan lain-lain, tuh segera juga lakukan balik nama. Karena penting banget sih untuk kita punya alas hak ya, atau ibaratnya pencatatan atas aset-aset kita juga terutama di institusi. Oke, nah skema sewa ya, kalau sewa ya sebenarnya bisa langsung ya, kita banyak tahu ya perjanjian awal dan masa sewa. Jadi perjanjian sewa menyewa, ada juga sewa beli ya. Ini sistemnya adalah sewa, tapi di akhir periode dikasih opsi pembelian. Itu juga ada. Ada banyak yang seperti itu. Nanti ya kalau perjanjiannya kurang lebih tadi yang udah kita sampaikan ya. Kalau perjanjian sewa beli mungkin sedikit berbedanya adalah opsi di akhir. Jadi bukan serah terima. Jadi nanti di akhir si penyewa tuh diberikan opsi apakah kamu mau beli atau enggak. Kalau mau beli ya udah nanti berarti menyambung jadi perjanjian jual beli. Jadi akan ada perjanjian lanjutan. Perjanjian sewa belinya bisa juga mencantumkan tapi unsurnya ketika opsi pembelian dilakukan. Jadi ada ya opsi-opsi seperti ini. Ada perpanjangan hak sewa, ini simple sebenarnya. Biasanya juga ada notifikasi perpanjangan ya, jangan lupa bahwa ada jangka waktu untuk kita menegosiasikan perpanjangan. Kadang orang, ya saya nunggu habis dulu baru saya perpanjang gitu. Sedangkan si pihak yang pemberi sewa sudah menawarkan propertinya ke pihak lain dan mungkin sudah dealing gitu. Jadi penting banget kalau kita melakukan perpanjangan itu dengan notifikasi sebelumnya. Biasanya 30 hari. Tapi akan lebih baik kalau misalnya jauh lebih bagus ya. Karena berarti nanti si pemberi sewa nggak perlu khawatir untuk menyewakan properti pihak lain. Nah, perpanjangan juga itu ya tergantung ya, ini biasanya kesepakatan para pihak sih. Jadi idealnya memang dengan jangka waktu yang sama atau bahkan ada beberapa juga perjanjian sewa yang karena waktu tertentu akhirnya dibuat proporsional. Saya kayaknya masih butuh waktu 3 bulan untuk nyari properti baru. Saya boleh nggak perpanjang hanya 3 bulan? Selama disepakati para pihak itu diperbolehkan. Jadi tidak ada ketentuan yang ini ya diatur terkait jangka waktu sewa gitu. Bahkan merubah dari skema tahunan menjadi skema bulanan atau bahkan harian pun juga bisa dilakukan dalam proses negosiasi ya. Selama disepakati para pihak. Kalau para pihak sepakat dilakukan adendum atau bahkan amandemen, ya tinggal berarti udah berubah tuh hak dan kewajibannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini sewa beli ya, tadi sempat saya bahas sedikit. Jadi perjanjian, nanti dia ada perjanjiannya masih bentuknya sewa, dengan masa sewa, hanya opsi beli biasanya ditaruh di ujung saat serah terima. Ketika mau serah terima, opsinya apakah dia serah terima dengan pengakhiran sewa, atau bahkan jadi opsi pembelian. Sebenarnya nanti perjanjiannya akan jauh lebih hybrid ya, karena di akhirnya akan dibuat skema jual beli. Kalau mau di satu opsi, tapi biasanya kalau lebih nyaman, biasanya ketika ada opsi beli, maka dia akan ada perjanjian baru untuk perjanjian jual beli. Karena tadi ya jual beli akan bentuknya notaril, jadi nggak bisa dipakai di perjanjian sewa beli langsung dibuat sama gitu, nggak, pasti beda nih. Ini biasanya bawah tangan, ketika udah opsi pembelian diambil, maka dia masuk ke akta notaril atau melibatkan notaris PPAT.
Oke, nah jangan lupa ya kalau saat kita membeli atau bahkan membeli membangun ya tentunya kita butuh IMB. Tapi kalau kita beli properti penting nggak sih IMB? IMB itu jadi salah satu bagian penting ya. Walaupun sebenarnya secara jangka waktu mungkin udah habis gitu ya. IMB itu biasanya berlaku 1 tahun. Tapi dengan memiliki IMB, bukti IMB, kita bisa pastikan bahwa bangunan tersebut bangunan yang legal gitu ya. Apa sih bangunan yang tidak legal ya? Karena dia tidak didaftarkan, maka potensi kalau ada pemeriksaan, dia bisa disuruh untuk menghancurkan bangunan yang tidak terdaftar tersebut. Gitu. Jadi IMB itu salah satu bagian yang penting. Mungkin sekarang udah berubah ya regulasinya juga terkait IMB itu nggak terlalu berubah nama aja kalau nggak salah. Oke, dan juga PBB ya tentunya. Kita lihat kalau di Jakarta sendiri ada beberapa properti yang memang diberikan hak ya, masih digratiskan untuk pembayaran PBB. Tapi kita harus pastikan juga bahwa PBB ini dibayar secara rutin. Kalau enggak nanti proses pengalihan namanya akan dipersulit. Jadi salah satu syarat juga ya bahkan di bagian surat-surat yang kita lihat atau bahkan nanti dianggap PBB-nya menunggak. Ketika kita beli propertinya, kita dibebankan untuk melakukan pelunasan PBB sebelumnya. Jadi penting juga untuk teman-teman di sini untuk tahu bahwa ini salah satu syarat dokumen yang sebaiknya kita cek saat proses pembelian. Oke, hal-hal yang perlu diingat sebelum bertransaksi ya. Pertama tentunya perhatikan hak dan status atas tanah dan bangunan. Kita harus lihat ya jangka waktu hak atas tanah. Kalau memang dia tadi bukan hak milik, karena ada jangka waktu. Apakah dia udah masuk fase perpanjangan atau belum dan lain-lain. Terus melihat status hak atas tanah ya banyak kalau terutama tanah nih. Ada yang bentuknya masih girik atau bahkan belum SHM gitu. Ada bahkan bentuknya udah bentuk rumah tapi tanahnya masih girik. Di beberapa tempat itu nama girik ini berbeda-beda ya. Ada yang bilangnya petok D, ada yang bilang tanah hijau, ada yang macam-macam. Di beberapa daerah tuh intinya dia belum berbentuk sertifikat atau masih bentuknya pencatatan di kelurahan. Nah, ini yang biasanya potensi dispute nih karena bisa ada double pencatatan atau bahkan nomor giriknya nggak sesuai gitu. Atau bahkan jadinya punya sertifikat ganda, satu girik punya 2 sertifikat yang sama. Nah, itu juga jadi masalah. Jadi pastikan kita milih ke properti yang udah jelas ya, dan kalau bisa udah bentuknya udah SHM itu akan lebih bagus. HGB boleh nggak? Boleh. HGB juga bisa ditingkatkan. Hanya kita pastikan proses peningkatannya itu juga bisa dibantu tuh oleh si ini ya, penjual. Jadi kalau kita belinya udah minta udah ditingkatkan nanti ke SHM gitu. Itu salah satu untuk menjamin keamanan kita. Penjual sama dengan pemilik sertifikat atau nama tercantum dalam sertifikat. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti kita harus pastikan bahwa dia adalah pihak yang tepat. Ya, itu bukan nama saya kata penjualnya, itu nama orang tua saya. Oke, kita harus tahu tuh kalau seperti itu berarti transaksinya bukan dengan dia, tapi dengan orang tuanya. Dan kita harus tahu berapa banyak ahli warisnya. Karena kalau misalnya itu sudah mulai sudah masuk ke akan diwariskan gitu ya, ya berarti ahli waris punya hak tuh negosiasinya atau pengalihan haknya dengan ahli waris juga. Atau kalau orang tuanya masih hidup ya berarti yang ada di dalam perjanjian jual beli bukan dengan si penjual, walaupun ya kecuali tadi dia sudah diberikan kuasa langsung ya. Nah, jadi penting juga nih untuk kita lihat ada beberapa jual beli tanah atau rumah dengan kuasa jual. Jadi kalau kuasa jual itu bukan berarti dia secara akta dia tetap akan kita butuhkan untuk si pemilik tanah untuk tanda tangan. Kuasa jual itu biasanya kuasa untuk menawarkan dan lain-lain. Kecuali emang berhalangan. Kalau misalnya orang tua memberikan kuasa ke anak, kita harus mempertanyakan juga berapa ahli warisnya. Kalau saya akan jauh lebih aman kalau saya bilang kuasa jualnya harus melibatkan seluruh ahli waris. Karena itu sengketa yang sering terjadi ya. Salah satu anak diberikan kuasa jual, kita tanda tangan jual beli sama anak tersebut, ternyata dia masih punya saudara lain yang nggak diberitahu bahwa tanah orang tuanya dijual oleh salah satu saudara mereka. Akhirnya dispute, saling tuntut keluarga, tapi akhirnya aset kita yang kebawa, padahal kita udah melakukan pembayaran. Jadi hati-hati soal itu. Nah, pengecekan sertifikat di kantor pertanahan, nah tadi ya, karena sertifikat ini sangat sensitif ya, jadi benar-benar saat menunjukkannya biasanya si penjual juga berhati-hati. Itulah kenapa akhirnya melibatkan pihak ketiga seperti notaris dan PPAT. Dan perlu dicek kembali sertifikat itu adalah sertifikat yang tepat atau enggak, asli atau enggak, atau sertifikat ganda atau sertifikat aspal, asli palsu ya. Jadi harus dipastikan dan pastikan juga nih bersih dari sengketa. Jangan sampai nanti transaksi jual belinya kita lakukan, ternyata sertifikatnya lagi diblokir. Ngelepas blokir itu panjang nanti. Jadi kita harus pastikan juga bahwa sertifikat tersebut tidak sedang dalam proses blokir. Gitu.
Oke, nah ini juga banyak yang nanya nih, kalau jual beli apa aja nanti biayanya? Biaya beli aja atau enggak gitu ya? Biasanya memang orang udah tahu ya ada pajaknya. Kalau terutama pajak penghasilan untuk penjual ya, PPh itu 2,5% bruto dari nilai penjualan dibayar oleh penjual dan BPHTB. BPHTB itu ada perhitungannya sebenarnya. Teman-teman googling pun sekarang udah banyak banget perhitungannya. Atau bahkan di platform Pinhome juga udah bisa dibantu tuh, bahkan untuk mendapatkan perhitungan PPh dan BPHTB-nya. Jadi penting untuk kita tahu ya biaya-biaya ini gitu. Nanti ini juga ada biaya balik nama harus dipastikan dulu ya. Itu menjadi satu yang kita consider karena jangan sampai kita kelewatan tuh untuk melakukan balik nama setelah kita lakukan jual beli atas properti. Lalu nah pemilik berhalangan hadir untuk tanda tangan AJB. Nah, tentunya tadi ya ada surat kuasanya bentuknya notarial juga. Untuk tanda tangan AJB ini biasanya nggak diperkenankan surat kuasa biasa atau bawah tangan yang cukup kertas lalu dengan materai karena memang potensi dispute-nya tinggi. Kita sarankan surat kuasanya notarial. Kalau orang tua memberikan kuasa kepada anaknya, kita pastikan eh, surat kuasa itu ditandatangani di hadapan notaris. Jadi notarisnya juga ngelihat, oh benar nih orang tuanya tanpa paksaan memberikan kuasa gitu dan lain-lain. Jadi karena sangat sangat risky sekali sih untuk dispute. Oke, apa aja yang perlu dipertimbangkan? Salah satunya tadi ya jaminan ya. Apakah tanah bangunan merupakan lahan sengketa atau enggak? Apakah itu udah memiliki dokumen yang sah dan lengkap atau enggak? Atau bahkan dokumennya udah update atau masih udah expired itu harus dipastiin. Metode pembayarannya tentunya tadi ya. Ini kurang lebih sama sih, tunai atau kredit atau bahkan sistemnya tadi dengan PPJB di awal atau langsung bentuknya AJB pelunasan. Eh, Juga kalau misalnya kalau ada cicilan tentunya ada bunga dan itu harus disepakati. Nah, ini larangannya biasanya apakah diperbolehkan memindahkan hak milik selama masa cicilan misalnya. Jadi misalnya ya tadi over credit dan lain-lain ya, disewakan kepada pihak lain saat cicilan dan lain-lain. Jadi apakah tanah dan bangunan dapat dijaminkan selama masa cicilan? Ini juga harus dipastiin nih. Jangan sampai properti yang kita sewa saat ini gitu ya, terus tiba-tiba disita bank, ternyata si pemiliknya menjaminkan atau lagi menjaminkan kepada perbankan. Jadi kan akhirnya ya kita harus pergi dari properti itu kan, itu harus dipastikan. Oke, nah ini study case banyak biasanya ya tentunya tadi ya biasanya karena down payment yang dibawa kabur, perantaranya itu orang yang nggak authorized atau bahkan pembeli meminjam dulu sertifikat asli untuk mengecek gitu. Makanya itu pentingnya pihak ketiga ya. Notaris dan PPAT itu pejabat publik. Jadi mereka tuh jauh lebih kredibel untuk melakukan itu ya. Jadi kalau bisa dipastikan ke pihak ketiga. Kalau kita nggak comfortable sama notaris pilihan penjual, misalnya kita pembeli, ya kita bisa pilih atau cari yang disepakati para pihak netral lah. Penjual juga takut misalnya kalau pakai notaris yang biasa dipakai pembeli, takutnya memihak dan lain-lain. Ya udah disepakati penjual dan pembeli untuk memilih notaris lain yang tidak memihak atau baru lah. Atau ya tadi di platform tuh bisa juga dibantu dengan notaris yang udah terbiasa dan bentuknya netral. Hati-hati juga ada ya tadi ya mafia tanah atau modus lelang rumah. Jadi perlu dipastikan ya. Kalau saya selalu bilang prinsip di properti itu too good to be true ya. Kalau misalnya itu terlalu bagus gitu justru mencurigakan. Harga yang wajar itu menurut saya jauh lebih baik ya dibanding harga terlalu murah gitu. Dan apalagi ditambah urgensi ya. Sekarang cepat-cepat gitu. Itu potensial ada sengketa di kemudian harinya itu tinggi gitu. Jadi better cari yang ini karena ya tadi ya karena ini tidak terlalu liquid kan beda ya. Tapi investment yang sangat bagus, properti itu investment yang tinggi banget. Hanya memang dia tidak secepat itu untuk langsung jadi liquid. Jadi pastikan juga proses peralihan haknya, jual belinya dan sewa menyewanya tuh dilakukan dengan proses yang benar. Jadi kita nggak bingung di kemudian hari karena sengketa. Oke, ini ada banyak sih sebenarnya. Ini salah satu contoh aja ya. Kita anonim ya. Kita nggak bawa brand tertentu gitu. Tapi banyak bentuk ya rata-rata ya produk-produk yang misalnya propertinya belum real, terus ya hanya masih jual rancangan proyek dan lain-lain gitu ya. Tapi sudah melakukan banyak transaksi. Nah, kalau untuk hal ini memang kita fokus juga ke kredibilitas si developer atau bahkan platform penjaminnya gitu ya. Itu penting banget. Karena pada akhirnya ya karena uang sudah dilakukan atau payment sudah dilakukan ya yang kita bisa lihat tinggal lihat komitmen progresnya.
Oke, segitu saja dari saya, mungkin kita lebih enak ke discussion. Terima kasih. Halo, halo. Oke, terima kasih banyak Mas Vilo atas presentasinya. Di sini juga udah banyak banget nih ya pertanyaan-pertanyaan masuk dari para attendee. Mungkin kita bisa langsung masuk aja nih ke sesi Q&A. Ya, Oke, jadi mungkin bisa masuk ke pertanyaan pertama kali ya, Mas Vilo. Ada dari anonymous attendee. ya. Dia bertanya, Mas Vilo, saya memiliki bisnis flipping house di mana ketika itu saya beli rumah rusak secara cash, kemudian pakai AJB gantung, setelah itu rumah terjual dan sertifikat balik nama ke pembeli yang diurus agen. Nah, ketika pandemi, penjualan rumah second agak susah, termasuk flipping house. Sudah hampir setahun terakhir masih belum terjual. Saya ingin bertanya bagaimana cara agar sertifikat tersebut bisa balik nama ke saya tanpa menggunakan agen. Oke, oke. Gitu, Pak. Oke ya. Ini berarti secara transaksinya transaksi dengan agent ya, sertifikat balik namanya. Oke. Ya gitu. Kalau gini, sekarang tuh banyak banget ya istilah di dunia properti, terutama tadi ya apa di ini ya renovasi juga. Saya kurang familiar sih terkait si flipping house atau bahkan dengan AJB gantung. Tapi poinnya selama AJB-nya sudah sempurna, maka secara hak Mas atau Mbak ini udah bisa ambil sebagai peralihan hak. Tapi kalau memang itu masih ada yang menyangkut, misalnya kalau kita kan sebagai pembeli cara paling mudah untuk melakukan prestasi atau apa hak kewajiban kita adalah pembayaran. Selama itu bisa dibuktikan pembayaran sudah masuk, lalu sudah ditandatangani AJB-nya, maka bisa untuk kita fokuskan ke balik nama gitu. Kecuali memang ada yang ditahan oleh agent tersebut. Jadi saya kurang tahu nih untuk detailnya nih apakah apa tadi ada yang ditahan nggak kalau agentnya? Kalau enggak sih sebenarnya kalau agent itu kan kita yang memberikan kuasa ya, kita bisa cabut kapan aja. Pemberi kuasa itu bisa mencabut kuasanya kapan saja. Jadi akan jauh lebih mudah kalau misalnya kita kalau emang terhambat karena satu agent ya kita ambil kuasanya kembali, kita urus sendiri atau kita ganti agent gitu. Jadi itu salah satunya ya, tapi harus dipastikan jika tadi memang AJB-nya belum sempurna atau bahkan belum selesai, kalau saya bilang lakukan mediasi atau negosiasi ulang untuk menyelesaikan itu. Jadi poin utamanya adalah AJB-nya disempurnakan sehingga sudah terjadi transfer of right gitu, udah ada transfer hak. Dari situ kita akan jauh lebih mudah sih. Jadi memang untuk mengatasi konflik ini nggak bisa semuanya langsung konfront ya, kadang kita harus pakai cara negosiasi dulu nih untuk dapetin kelengkapan dokumen biar nggak ada yang ditahan dan lain-lain. Baru strategi berikutnya kalau emang kita udah lengkapin itu ya kita nggak tergantung kan sama agentnya, kita bisa melakukan pengurusan sendiri. Seperti itu. Memang tadi ya pentingnya untuk dibantu pihak ketiga yang kredibel. Salah satunya notaris dan PPAT. Jadi kita bisa lebih objektif lah mana yang beresiko atau enggak. Dan bahkan beberapa notaris itu takut untuk ngambil transaksi yang berbahaya karena paling enggak nanti notarisnya akan ke bawah tuh kalau ada sengketa gitu. Gitu sih, ini Mas atau Mbak, saya nggak tahu, tapi saya kurang dapat ininya ya, apa kelengkapannya dengan terutama AJB gantung gitu ya, apa yang digantungkan misalnya, terus poinnya pada akhirnya sih kalau ini sudah berbentuk AJB dan sudah disahkan di notaril, sebenarnya secara hak maka hak itu udah beralih. Jadi nggak perlu khawatir untuk dibalik nama dulu dan itu sebaiknya jauh lebih baik ya dibanding masih nama penjual awal. Walaupun tadi mau kita renov lagi dan lain-lain, sebaiknya dialihkan dulu. Kosnya 2 kali dong. Itu lebih baik dibanding propertinya hilang atau propertinya nanti dianggap masih belum terjual ya, masih dianggap sebagai pemilik lama. Saya sih akan lebih ngambil resiko keluar kos untuk balik nama 2 kali dibandingkan saya kehilangan seluruh properti. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Vilo. Mungkin kita Ya, bisa lanjut ke pertanyaan kedua, ya, yaitu dari Pak Robin Wijaya. ya. Beliau bertanya, apakah PPJB itu sama dengan akad atau tidak? Ya, oke. Nah, akad yang dimaksud di sini tuh biasanya akta jual beli ya. Akadnya tuh ada di akta jual beli. PPJB itu seperti down payment tapi yang dimasuk dengan pihak ketiga. Beda sama uang muka developer ya. Kadang kan kita suka bilang booking fee gitu. Booking fee itu nggak sama dengan PPJB. PPJB juga notaril. Jadi dibuatnya di notaris.
persiapan sih. Sebenarnya notaris sebelum dia buat AJB dia biasanya buat PPJB. Tapi kalau akta jual belinya, akadnya ada di mana? Kan akad kan nanti udah ada ya penyerahannya. Akadnya ada di akta jual beli sebenarnya, AJB. Jadi kalau kita baru punya PPJB, tapi kita udah anggap akad, ya itu masih lemah kalau kita bilang karena masih belum sempurna tuh. Masih biasanya bentuknya baru uang muka, belum ada penyerahan hak dan lain-lain. Ya seperti kalau MOU dan perjanjian lah gitu. Jadi berbeda ya. Akad itu adanya di akta jual beli gitu. Sudah akad. Karena akad itu kita bicara serah terima. Di PPJB belum ada serah terima. Seperti itu Pak Robin. Berarti dari sisi PPJB itu lebih lemah ya dibanding akad dengan Iya. AJB ya? Kita bicara bukan lebih lemah, dia tuh seperti perjanjian permulaan. Kayak kalau MOU kan understanding ya. Kalau MOU itu kita sepakat kita mau ngapain, tapi belum ada actionnya. Yuk kita buat usaha bareng yuk, kita buat MOU. Begitu kita masukin modal ya berarti kita buat PT-nya. Nah itulah akadnya sebenarnya kan. Nah sama nih di tanah juga seperti itu. PPJB itu untuk menjamin kalau dia serius bawa ke notaris, kita buat PPJB, si penjual juga akan merasa lebih nyaman untuk memperlihatkan dokumen-dokumen aslinya. Si pembeli akhirnya melihat dokumen aslinya. Makanya dibuatlah PPJB, perjanjian pengikatan. Tapi bisa batal, bisa. Di dalam PPJB tiba-tiba setelah PPJB kita lihat, oh tanahnya ternyata tumpang tindih gitu. Oh ternyata ada sengketanya. Ya kita sebagai pembeli bisa membatalkan langsung. Karena ini belum beralih nih. Uang PPJB tadi bisa minta dikembalikan. Seperti itu ya. Garis besar. Jadi lemah kuat ya betul. Tapi kalau kita bicara ini satu journey yang sama sih. Kita punya PPJB berarti sebenarnya kita belum punya haknya tuh. PPJB itu baru awalan, baru setengah jalan lah seperti itu, Mas. Makasih banyak Mas Vilo. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Anonymous Pendi lagi. Selamat malam Kang Vilo, izin bertanya mungkin di daerah-daerah selain DKI Jakarta masih banyak tanah yang beralas hak non-sertifikat seperti girik, letter C, atau cikitir. Dan seringkali juga alas hak ini rentan untuk menjadi sasaran empuk mafia tanah. Saya ingin bertanya bagaimana cara melakukan jual beli tanah yang aman jika alas haknya masih berupa girik. Terima kasih. Oke, di beberapa tempat lokasi terutama ya masih sangat menarik ya lokasi. Biasanya kita udah kesengsem banget nih sama lokasinya, tapi bentuknya ternyata alas haknya masih girik. Gimana caranya? Pertama ya tadi ya, kita pastikan dulu kita punya pihak ketiga PPAT untuk melakukan pengecekan. Apakah tanah tersebut bisa dinaikkan nggak alas haknya jadi SHM. Sambil mengecek lokasi denahnya ya, titiknya. Jangan sampai nanti pas kita cek ternyata sudah ada sertifikat yang atas nama girik tersebut gitu. Karena girik ini kan sebenarnya pencatatan di kelurahan. Bentuknya ya seperti jadi sangat-sangat rentan ya. Zaman dulu beberapa oknum di pemerintahan bisa aja meng-create girik ganda dan lain-lain gitu. Atau bahkan merubah dengan begitu saja, atau biasanya juga modusnya hilang, catatannya hilang gitu. Itu banyak banget. Jadi kalau kita tanya, kalau saya kesengsem nih tapi bentuknya girik, pertama kita bawa ke PPAT, minta make sure lokasi girik itu titiknya udah tepat dan bisa ditingkatkan ke SHM. Jadi kalau bisa sekaligus aja di dalam prasyaratnya adalah ini ditingkatkan terlebih dahulu, baru kita jadikan akad jual beli. Tapi saya berminat nih, kita lakukan PPJB, kita coba tanyakan bisa ditingkatkan atau enggak. Kalau bisa ditingkatkan, saya akan berkomitmen untuk langsung beli. Tapi dengan prasyarat ini bisa ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik. Sebenarnya beberapa, apalagi waktu itu ya dengan policy di Kementerian Agraria banyak SHM baru kan, itu bisa. Cuma hanya yang biasanya dispute itu adalah ya tadi titik lokasinya nggak tepat atau bahkan meleset atau bahkan titik lokasinya tumpang tindih. Ada dua sertifikat di titik yang sama. Nah itu harus dipastikan ke teman-teman PPAT ya, karena mereka akan ngecek tuh kantor pertanahan. Kurang lebih seperti itu ya, tapi girik tuh bukan berarti nggak bisa dibeli, bisa, hanya kita ekstra waspada aja gitu. Kalau tadi syaratnya salah satunya dia bisa ditingkatkan. Jadi pada akhirnya kita akan punya SHM gitu. Seperti itu, Mas. Paham. Berarti dari girik bisa dibawa ke PPAT dulu untuk dinaikkan jadi SHM supaya transaksinya lebih aman ya? Dipastikan, betul. Paling enggak kita bisa ngelihat, karena notaris dan PPAT ini juga akan pede atau enggak nih. Kalau mereka nggak pede, kadang mereka nggak mau ambil juga. Mereka juga kan nggak mau terlibat masalah panjang kan. Oh ini bisa nih, so far udah kita cek aman. Nah itu akan lebih meng-convince kita kan,
Oke deh kita transaksi dengan syarat nanti kita harus tingkatin ke SHM. Gitu. Jangan sampai kita beli girik terus nggak diapa-apain dan buat bangunan. Itu yang kadang bermasalah ya. Ketika itu dispute, bangunan itu nggak punya harga tuh. Pokoknya dia di alas haknya tanah yang sengketa, bangunan itu gampang banget untuk dihancurkan. Jadi pastikan dulu alas tanahnya udah tepat, baru kita buat pembangunan gitu. Itu sih. Ya, terima kasih Mas Velo. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Edward Tiko Ya, Alu. Beliau bertanya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertamanya menanyakan legal action yang diperlukan ya, perihal penyewa yang melanggar perjanjian sewa menyewa, ya. penyewa tidak bayar sewa atau kabur sebelum masa sewa berakhir, seperti apa? Terus yang Mm-mm. kedua ada menanyakan apa yang umum sering terjadi pada pelanggaran di perjanjian sewa menyewa dari sisi pemilik rumah atau properti yang disewakan. Oke, Gitu. oke. Yang pertama gini, untuk melakukan legal action, makanya kita pastikan dulu di dalam perjanjian adalah pihak yang tepat ya. Salah satunya kita punya kopi KTP-nya. Kadang kalau kita mau melakukan legal action, apakah bentuknya somasi, laporan ke polisi, dan lain-lain, ke perdataan, kita harus tahu bahwa pihak yang kita lakukan legal action itu pihak yang tepat. Salah satunya dengan punya fotokopi KTP. Jadi penting tuh di semua perjanjian-perjanjian properti sewa menyewa boleh banget kok untuk kita minta, Pak, saya sekarang kan gampang ya, cukup dengan difoto lalu kita masukkan ke lampiran. Itu cara yang paling simpelnya. Nah, kalau misalnya makanya kalau secara klausa akan jauh lebih aman kalau kita sebagai pemberi sewa, kita meminta klausa deposit. Deposit itu untuk tadi nih, jika dia tidak bayar sewa atau kabur sebelum masa sewa berakhir. Paling nggak depositnya bisa kita cairkan. Itu yang paling umum. Tapi kalau misalnya itu sulit, ya paling aman memang tadi ya, kita punya punya identitasnya. Tapi tadi untuk biasanya kita juga melihat-lihat ya, misalnya kita ruginya berapa, terus kalau kita harus ke pengadilan nanti habisnya lebih besar atau enggak. Jadi memang paling ideal tuh ya kalau legal action somasi dulu. Ada beberapa orang yang nggak comfortable ya di somasi karena somasi ini nanti bisa bentuknya kita minta ganti rugi keperdataan, ganti rugi uang, atau kita laporin polisi gitu. Karena emang dia ibaratnya dia udah awan prestasi bahkan merugikan ya. Kita juga nggak tahu kan apakah nanti kaburnya juga dia bawa masalah baru nggak. Karena dia kabur gitu, tiba-tiba dia punya hutang atau bahkan nagih apanya ada ke properti gitu. Salah satu legal action yang bisa dilakukan adalah somasi dan tadi ya laporan kepolisian. Kalau ke pengadilan boleh aja tapi biasanya cost-nya jauh lebih tinggi ya. Saya nggak tahu apakah nilai sewanya worth it nggak kalau kita mau masuk ke pengadilan. Gitu, kurang lebih seperti itu untuk yang pertama. Nah, pelanggaran perjanjian sewa dari sisi pemilik rumah atau properti. Oke, pemilik rumah. Nah, tadi ya biasanya pemilik rumah kan suka tergoda ya untuk menjual properti di tengah-tengah gitu, apalagi propertinya itu bagus. Atau bahkan kalau properti ini properti usaha. Wah, saya ngelihat penyewa saya laku nih usahanya nih gitu. Saya pengen juga saya akhirin lebih cepat sewanya, terus saya juga buka usaha yang sama gitu ya. Ayam geprek misalnya, wah ayam gepreknya laku juga nih di properti saya. Saya cepetin lah apa sewanya, saya early termination, terus saya buat usaha yang sama gitu, karena rame. Itu biasanya banyak tuh. Jadi pengakhiran lebih awal biasanya, atau bahkan tiba-tiba menaikkan biaya sewa di tengah-tengah. Udah sepakati 1 tahun segini, terus dia tiba-tiba si pemilik properti naikin biaya sewa di tengah-tengah gitu. Nah itulah pentingnya perjanjian sewa. Selama kita mempunyai perjanjian sewa, biasanya kita akan jauh lebih secure ya, terutama untuk jangka waktu yang diatur di situ. Gitu. Itu kurang lebih Pak Edward. Oke, noted. Terima kasih, Mas. Ya, ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Hmm, Pak Edwin. Beliau bertanya, buat IMB hanya sekali saja dan jika rubah bangunan, apakah perlu buat IMB baru? Dan ada ya. satu pertanyaan lagi dari Pak Edwin, apakah legal fee itu gratis dan untuk akses fitur di dalam webnya apakah berbayar? Mungkin bisa Oke, dijelaskan juga Pak, boleh. Mas, lain apa itu legal fee dan Oke. gimana fitur-fiturnya? Ya, IMB itu memang dibuat saat kita melakukan konstruksi ya. Biasanya karena kadang suka ada pengecekan dari aparat sekitar dan lain-lain. Nanti emang dilihat dari kesesuaiannya. Ketika renovasinya ketika kita mau melakukan renovasi, idealnya adalah tetap kita membuat IMB baru. Karena nanti harus dicek kesesuaian. Ini memang sedikit tricky ya Pak, kalau kita bicara kewajiban, wajib setiap ada renovasi kita maka perubahan bangunan terutama konstruksi inti harus buat IMB baru.
Tapi kadang memang tadi ya, karena ini soal pengawasan juga, pengawasan tuh kadang suka longgar dan lain-lain. Ada beberapa yang atau bahkan kayak perumahan dia cuma buat IMB untuk yang induk di depannya aja, yang di depan rumah di ini ya, sisanya dia nggak buat. Itu yang nggak tepat sebenarnya. Kalau secara compliance, tapi yang idealnya kalau kita nggak mau terjadi konsekuensi hukum di kemudian hari, salah satunya pembongkaran ya. Kalau kita lalai ngebuat IMB terus tiba-tiba kita kena sidak, maka kita diminta untuk melakukan pembongkaran itu cost-nya kan 2 kali ya. Gitu. Jadi idealnya memang untuk, renovasi, sebaiknya tetap, ada pengajuan IMB. Toh nggak sulit sebenarnya untuk pengajuan IMB itu gitu. Jadi, sebaiknya compliance tetap dilakukan. Oke. Untuk pertanyaan kedua, legalku free atau akses fitur di dalamnya berbayar? Jadi gini, kita tuh ada on demand service. On demand service, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya mau dibuatin, saya lagi pengen buat PT perorangan, ya udah saya tolong buatin saya perjanjian dan lain-lain. Itu kita ada on demand. Jadi seperti kalau, per use aja, kalau pakai nanti kita keluarin penawaran, setuju, payment akan, akhirnya dijalanin. Tapi kita juga punya fitur-fitur yang bisa dicoba secara gratis tuh, salah satunya LegalDoc tadi. Kalau Bapak ke legalku.com ada untuk generate dokumen, itu bisa dipakai secara gratis. Memang target kami juga dipakai untuk corporate ya, dan salah satunya untuk, tanda tangan digital. Saat ini sih masih gratis, tapi memang, ditargetkan nanti sistemnya adalah, langganan ya. Jadi silahkan dicoba teman-teman yang ada di sini untuk masuk ke legalku.com untuk fitur-fitur, terutama dokumen generator dan electronic signature. Begitu, Mas. Oke, makasih Mas Phil. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari anonymous Ya, attendee. Beliau bertanya, kalau sewa virtual office itu bentuknya seperti apa ya? Similar dengan strata title juga kah? mhm. Begitu, Mas. Oke, beda ya. Gini, kalau strata title itu kan kepemilikan ya. Jadi memang kalau virtual office kita bicara cuma penyewaan alamat aja. Jadi kalau kita bicara dia tidak ada dedicated space-nya. Ada di beberapa area yang dia cuma dapetin address sama, alamat atau telepon layanannya. Tapi kalau ditanya, misalnya orang pajak datang, "Benar nggak ini berkantor sini?" "Betul, Pak." "Kantornya yang mana?" "Ya ini, virtual office ini." Nggak ada bentuknya, nggak kelihatan. Tapi emang dia ada resepsionis, ada meeting room, dan lain-lain. Jadi memang, ya virtual ya, tapi bukan metaverse sih. Poinnya sih emang sewa alamat atau, sewa address gitu. Itu yang paling common biasanya di virtual office. Tapi ada juga virtual office yang including juga dedicated office-nya. Jadi dia bukan hanya nyewain alamat, tapi kayak pay-nya per kursi gitu ya, bayarnya per kursi. Jadi sekarang memang itu industri yang baru ya. Sama aja kayak virtual kitchen ya atau, cloud kitchen. Itu juga sekarang model bisnis baru di properti. Kalau kita punya properti, kalau zaman dulu mungkin orang bilangnya pujasera ya. Kita naruhnya beberapa tempat. Kalau sekarang bahasa bagusnya tuh cloud kitchen, dapur rame-rame ya gitu. Jadi sama juga virtual office kurang lebih seperti itu, hanya untuk, lebih ke sewa alamat dan usaha gitu ya. Jadi kita tidak ada, bentuk fisik langsungnya, jadi bisa ada 1.000 office di satu tempat yang sama. Karena mereka memiliki alamat atau perjanjian sewa dengan pemilik properti sama. Jadi cuma sewa alamat. Itu salah satu bisnis yang lumayan besar ya, terutama juga di kami di Legalku juga karena memang banyak pendirian usaha baru kan. Jadi cukup relevan dengan bisnis virtual office. Siap, makasih Mas. Ya, Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari anonymous attendee lagi. Beliau bertanya, untuk apartemen bila HGB sudah habis masanya, apakah terkena dampak pada penghuni? Terima kasih. oke. Gini, nah sebenarnya gini, kalau HGB-nya itu kan biasanya alas ininya ya, si bangunannya. Kalau swasta dia terutama kalau ini yang habis tuh biasanya kalau kita pakai tanahnya tanah Pemprov atau tanah pemerintah, tanah negara. Itu biasanya jadi dispute tuh, karena ternyata ya dia harus dikembalikan ke negara kan haknya. Tapi biasanya kalau udah punya banyak, dampak pentingnya untuk para penghuni terutama untuk apartemen adalah memiliki paguyubannya itu. Jadi ketika terjadi hal seperti ini ya tentunya akan berpengaruh ya, karena nanti si pemilik tanahnya udah bukan, si pengelola awal. Jadi ada jangka waktunya, tapi itu adalah salah satu konsekuensi kita memiliki apartemen, karena bentuknya bukan hak milik langsung ya. Jadi alas haknya memang HGB. Tapi di dalam paguyuban biasanya juga bisa diajukan kok untuk misalnya pemakaian yang diperpanjang ya, terutama untuk misalnya tanah-tanah negara. Karena untuk kepentingan umum kan, kepentingan rakyat dan lain-lain. Tapi kalau misalnya HGB-nya habis untuk atas nama perusahaan dan lain-lain, nah biasanya juga ada
cara untuk mengalihkan ke perusahaan lain untuk bentuk pengajuan HGB baru gitu. Jadi apakah terkena dampak pada penghuni? Ya secara tidak langsung akan terkena dampaknya sih. Tapi kalau kita bilang apakah apartemennya akan diruntuhkan dan lain-lain, karena nilai asetnya sih harusnya enggak. Tapi memang karena punya masa berlaku, jadi perlu dipertimbangkan untuk setiap punya apartemen ya tahu jangka waktunya ya, apakah HGB-nya masih berapa lama atau enggak gitu. Itu sebagai pertimbangan gitu ya. Tapi kalau saya bilang sekarang kayaknya nggak ada deh apartemen yang setahu saya ya, as far as I know, itu untuk karena HGB-nya habis lalu dia harus pergi semua penghuninya, enggak deh. Rata-rata tetap ada opsi perpanjangan, terutama karena tanah-tanah negara ya gitu. Kalau kayak Kalibata kalau nggak salah tuh bentuknya kan itu masih tanah Pemprov ya. Dan so far kan masih ada ya, kita lihat sih jangka waktunya tinggal berapa lama lagi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi ada dampaknya tentunya tadi ya, karena ada jangka waktu dari alas haknya pasti ada dampak, tapi kalau sampai katastrofik atau sampai ya hilang satu apartemen karena alas haknya udah habis, sih jarang ya. Biasanya bentuknya tinggal perpanjangan ulang dan lain-lain. Tapi bisa dibebankan lagi kepada para pemilik apartemen, proses-proses itunya. Itu aja mungkin yang paling gede adalah potensi perpanjangan HGB-nya dibebankan juga ke penghuni apartemen. Seperti itu. Oke, siap, terima kasih, Ya, Mas. Mungkin ya. kita bisa lanjut ke pertanyaan Boleh. selanjutnya dari Anonymous Attendee. Mm, Beliau bertanya bahwa beliau suka lihat di mm, website bank yang menyediakan rumah lelang yang memang kondisinya tidak mm. sebagus rumah dengan harga biasa. Nah, Ya, kira-kira pros and cons dari membeli rumah lelang itu seperti apa ya? Silakan, Mas. oke. Ini yang seru ya. Rumah lelang itu biasanya memang harganya di bawah pasar. Karena biasanya itu objek jaminan yang gagal bayar. Tapi yang harus kita tahu biasanya rumah lelang itu kita transaksi sama 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 bank ya langsung. Tapi biasanya bank dia nggak ngurusin juga pemindahan orang yang masih ada di dalamnya. Jadi misalnya rumah lelang, terus di dalamnya masih ada orang tinggal, ya itu biasanya nanti tanggung jawab kita tuh untuk mengungsikan dan lain-lain. Ya jauh lebih bagus kalau memang aset lelangnya sudah tidak ditempati dan lain-lain ya. Tapi ya tentunya harus diukur juga, pertama adalah appraisal, karena kita kan harus melakukan renovasi dan lain-lain. Dan tadi kalau saya bilang beberapa untuk bisnis ini ya, rumah lelang yang diperbarui dan lain-lain, biasanya kita akan mengconsider tadi tuh, jangan balik nama dulu, toh nggak akan saya pakai juga, akan dipindahin ke yang lain. Nah, pastikan dulu memang prosesnya nanti, kalau bank kan mereka udah ada dokumen penyerahan hak, atau ini ya, aduh, saya lupa tuh namanya, bukan royanya, pokoknya pengalihan haknya tuh udah dibuat tuh sama bank, sejak mereka KPR dan lain-lain. Jadi bank udah dapat alasnya kalau untuk ngejual. Tapi kan kalau kita ngebuktiin kayak tadi case-nya, kalau kita pengen ngebuktiin ini belum kejual-jual nih, tapi saya khawatir namanya belum balik nama dan lain-lain. Ya kalau saya bilang di bisnis yang ini juga harus dipastikan kalau kita mendingan geserin asetnya dulu deh, geserin jadi atas nama kita kalau mau kita perbaikin, karena kita akhirnya keluar kos kan, dibanding nanti hilang sama sekali, atau bahkan ketika ada pembeli baru, pembeli barunya juga bingung karena dia nggak bisa mindahin ini ya balik nama gitu, karena memang masih menyangkut ke pemilik lama. Bank itu tidak jadi pemilik ya, dalam hal ini bank hanya melelang. Jadi kalaupun kita beli ini, kita masih harus berurusan sama pemegang sertifikat yang awal. Itu aja sih yang kita harus menurut saya harus garis bawahi. Kalau secara bisnis akan jauh lebih bagus karena harganya biasanya di bawah pasar. Ada juga beberapa yang kondisinya masih lumayan bagus lah. Kalaupun renov biasanya juga masih lebih minimum dibanding kita beli rumah yang biasa atau tanpa lelang. Tapi biasanya kesulitan di situ. Saat kita untuk balik namanya, terus juga lain-lain. Itu aja yang harus dipastikan. Kalau kita mau pakai itu, proses balik namanya kita bisa dibantu kah sama banknya? Atau bank biasanya udah punya notaris rekanan yang udah tenang nanti saya yang ngurusin gitu. Itu aja sebenarnya rumah lelang tadi ya, ya high margin, ini juga ya, high risk juga ya. Jadi pastikan memang kita bisa meminimalisir proses itunya, proses peralihannya. Sisanya sih saya rasa masih cukup baik ya kalau secara bergen bisnisnya. Hanya secara legalitasnya harus dipastikan. Gitu. Siap, siap. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke dua Boleh, pertanyaan terakhir ya, Mas. Mungkin karena boleh, keterbatasan boleh. waktu juga, kita batasi saja pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Kak Anisah. Ya,
Beliau bertanya, bagaimana menggunakan bahasa yang baik untuk mempromosikan sebuah properti agar iklan kita bisa dilirik oleh pembeli? Terima kasih. Oke, oke. Ya ini sebenarnya kurang lebih sama ya seperti kita menjual semua barang gitu. Kita harus tahu bahwa tidak semua orang akan membeli barang kita. Kita harus memilih segmen market kita. Jadi nanti wordingnya akan disesuaikan nih Mbak Anissa. Poinnya gini, kita harus tahu siapa target market kita. Kita nggak boleh naif. Ya yang beli saya siapa? Semua orang yang punya duit dan lain-lain. Enggak. Kalau misalnya kita tahu lokasi properti kita dekat sama sekolahan atau dekat sama universitas, kita tahu potensinya adalah orang yang misalnya pengen cari properti dekat sama kampus gitu dan lain-lain gitu. Atau bahkan keunggulan-keunggulan. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi segmennya, maka nanti wordingnya itu akan jauh lebih mudah gitu. Karena kita ambil dari perspektif itu, apakah target yang pembeli properti kita adalah millennials yang pengen punya rumah pertama, maka kita harus pakai perspektif mereka gitu ya. Perspektif mereka adalah misalnya muda tanpa DP gitu. Mereka cenderung lebih senang tuh kalau tanpa DP ya. Jadi dimasukkan ke dalam cicilan langsung DP-nya. Atau bahkan kalau kita bicara ini untuk sarana investasi karena cepat, bentar lagi akan ada akses tol dan lain-lain gitu ya. Untuk orang yang pengen punya rumah kedua dan ketiga, maka wording promosinya akan beda. Tapi itu yang paling penting, pertama kita harus sadar bahwa tidak semua orang akan jadi pembeli properti kita atau barang kita. Sehingga kita harus menentukan mana segmen market yang paling ideal. Kalau kita sudah menentukan, pada akhirnya kita tahu apa yang mereka butuhkan dan wording kita harus menyasar mindset orang tersebut atau target market tersebut. Dan yang paling penting sih jujur ya, walaupun sekarang kan sebenarnya kalau properti kan banyak ya, hanya 5 menit ke sini gitu ya, 5 menit itu kalau jam 2 pagi karena nggak ada traffic gitu. Tapi kalau saya bilang kasih wording yang jujur, terutama secara perspektif ya, bahwa ini daerah yang berkembang, akan mendekati akses jalan tertentu kah, akan dekat akses kereta dan lain-lain, itu akan jauh lebih baik dibandingkan kita juga over promise sih gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Anissa. Ya. Oke, siap Mas. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Anonymous Utendi. Beliau bertanya, banyak developer properti yang menjanjikan properti bagus dengan harga miring, namun kenyataannya pembangunannya mangkrak dan merugikan pembeli. Nah, kira-kira apakah ada lembaga atau badan atau asosiasi yang menaungi license developer? Oke, ya detailnya sih saya nggak begitu update ya terkait ini, tapi memang paling paling penting untuk mencari kredibilitas dari si developer tersebut gitu, atau bahkan kita pakai agent atau bahkan platform yang terpercaya. Penting untuk kita tahu gimana cara mengeceknya ya dengan portfolio gitu. Apakah developer pertama yang baru punya project pilot pasti jelek? Nggak juga. Tapi referensinya biasanya kita bisa ngelihat dari track record-nya atau bahkan reputasi dari si owner dari developer tersebut. Kalau saya nggak akan ngambil resiko dengan ngambil pilot project. Saya biasanya ambil yang emang rame-rame ya, atau bahkan pakai platform yang trusted. Ya salah satunya kayak kita tahu sekarang ada Pinhome ini salah satu platform yang bisa dipakai nih. Karena prosesnya biasanya jauh lebih ketat ya dibandingkan kita ngecek sendiri gitu. Kalau asosiasi atau lembaganya saya kurang tahu ya detailnya karena memang masih banyak ya. Kalau ini kan kita tinggal bicara ya bahkan yang kasus yang besar gitu ya, apartemen yang besar sekali di Jawa Barat itu pun juga tidak menjamin kan dengan perusahaan yang besar karena memang tiap case-nya berbeda. Saya nggak bisa bilang ada jaminan 100% untuk secure. Tapi memang kewajiban kita untuk memastikan keamanan dengan ya tadi ya, mengecek dengan tepat gitu. Jadi harga miring aja nggak cukup. Kalau saya sih akan lakukan due diligence, pengecekan yang jelas track record-nya. Siapa owner dari properti ini? Oke, bahkan dia udah pernah buat di mana aja. Saya datengin tuh portfolio dia. Aman nggak setelahnya? Dulu mangkrak nggak? Lama nggak? Janjinya 1 tahun atau 6 bulan inden, ternyata jadinya 2 tahun, 3 tahun. Ya, saya akan melihat dari portfolio sebelum-sebelumnya. Gitu. Dan salah satunya juga dengan mengikuti platform ya. Ada banyak platform sekarang. Dan salah satunya Pinhome ini untuk kita dapat banyak referensi ya bahkan gitu. Dan kita bisa ngelihat transparansinya. Seperti itu mungkin. Jadi saya nggak terlalu detail ya untuk license-nya, tapi so far saya lihat bahkan developer gede pun potensi mangkrak masih ada ya. Jadi walaupun kita pakai reference dari asosiasi tertentu tidak menjamin. Lebih baik kita mengecek sendiri portfolionya sih. Jadi salah satunya biasanya nggak beda jauh ya.
mereka pakai kontraktor yang sama, mereka pakai arsitek yang sama, kita bisa lihat deh result-nya gitu. Oh, ternyata portfolio dia di properti ini, di komplek ini tuh kayak gini gitu. Bahkan batanya miring-miring nih, banyak yang nggak rata lah dan lain-lain gitu. Hal-hal yang kayak gitu kita lihat juga kualitas jalan, akses juga. Itu kan salah satu hal yang penting untuk dicek gitu. Kalau saya tipikal yang lebih skeptis, terutama untuk bidang properti ya. Karena saya cukup berhati-hati sih dibandingkan sengketa di kemudian hari. Mendingan saya repot di awal. Seperti itu kurang lebih. Ya benar banget Mas. Jadi mungkin salah satunya itu bisa teman-teman gunakan jasanya Pinhome ya lewat aplikasi Pinhome. Jadi kan dari kita juga nyediain listing-listing yang udah dari developer-developer yang udah terpercaya gitu, udah terseleksi dan track record-nya udah bagus gitu. Jadi bisa banget teman-teman di sini kalau misalnya emang lagi pengen nyari nih properti-properti yang menjanjikan gitu dan terpercaya, bisa banget gunain lewat aplikasi Pinhome. Oke gitu. Mungkin sebegitu aja ya teman-teman sesi Q&A kita pada malam hari ini, dan sesi tersebut juga menutup sesi webinar kita dengan Legalku pada malam hari ini. Terima kasih banyak nih buat Mas Philo untuk segala insight-nya, benar-benar banyak banget nih pengetahuan-pengetahuan baru yang aku sendiri dan teman-teman di sini mungkin dapetin gitu. Dan sukses dan sehat selalu juga Mas Philo dan Legalku. Terima kasih juga buat teman-teman di sini yang udah setia gitu, udah ngikutin dari awal kita pembukaan sampai akhir webinar malam hari ini. Akhir kata saya pamit undur diri, sampai jumpa di sesi Properti Academy selanjutnya. Terima kasih semua. Bye. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Calling all entrepreneurs, teruntuk kamu yang bingung ngurusin legalitas bisnis, kamu berada di tempat yang tepat. Karena Legalku siap memberikan kamu berbagai macam jasa layanan hukum yang terjamin dan berkualitas. Mulai dari pendirian PT, pengurusan perizinan, pendaftaran merek, sampai drafting and review agreement pun bisa loh. Untuk informasi lebih lanjut, yuk kunjungi website kami di www.legalku.com/legalpeace. Halo Legal Mates, mau bikin surat tapi bingung mau tulis apa? Bingung nulisnya gimana? Legalku siap membantu kamu dengan fitur Legal Docs. Legal Docs itu sendiri adalah dokumen generator yang membantu kamu dalam membuat berbagai macam surat, mulai dari surat umum sampai surat formal. Di Legal Docs, kami sudah menyediakan template surat yang kamu butuhkan dan tinggal kamu lengkapi deh. Mudah kan? Yuk langsung aja ke www.legalku.com/legaldocs. Hey, tahu nggak sih, selain Legal Docs, Legalku juga ada fitur Legal Sign loh, yang dimana kamu dapat menandatangani suatu dokumen tanpa bertemu secara langsung. Legal Sign adalah dokumen manajemen untuk memudahkan kamu dalam melakukan legal signing. Untuk info lebih lanjut, yuk kunjungi website www.legalsign.id.